warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini insyaallah ya Bapak akan menyampaikan sedikit materi yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Tentunya Al-Qur'an adalah pedoman kita semua ya. Al-Quran adalah tuntunan hidup kita. Barang siapa yang berpegang pada Al-Quran, insya Allah jalannya tidak akan sesat. Kita akan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, anak-anakku semuanya yang soleh dan solihah, tentunya pada kondisi seperti ini ya, Bapak hanya bisa bertemu di dunia maya ya, lewat mungkin online gitu ya. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya di rumah ya tentunya tetap sehat dan selalu menjaga kesehatan ya, agar kita semuanya bisa beraktivitas dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fisik yang sehat. Sedikit materi yang akan Bapak sampaikan adalah bagaimana adab kita dalam membaca Al-Quran. Bapak akan membacakan beberapa adab ya untuk membaca Al-Quran. Ada beberapa adab penting yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran ya anak-anak semuanya. Ini di rumah kan tidak ada yang barangkali ada kita bangun tidur langsung pegang Al-Quran, atau misalkan kita habis main kemudian ada waktunya belajar Al-Quran kemudian kita langsung melakukan atau memegang mushaf Al-Qurannya. Tentunya ada adab-adab yang perlu kita perhatikan ya, dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah hendaknya kita membaca Al-Quran dengan niat ikhlas ya. Niat ikhlas. Jangan sampai kita membaca Al-Quran karena niat kita tidak karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di akhirat ada seorang yang ditanya, ya Allah, ini pahala baca Quran saya. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, kau berdusta. Karena kau membaca Al-Quran niatnya bukan karena Allah tetapi karena yang lain, entah itu karena manusia atau yang lain. Itu kita harus berhati-hati ya. Niat ini adalah penting ya, sesuai dengan yang disabdakan Nabi, innama a'malu binniyat ya. Setiap perbuatan tergantung niatnya. Baik, yang kedua adalah disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih ya. Bau mulut tersebut bisa dibersihkan dengan siwak, atau kalau kita sekarang ya pakai sikat gigi ya, dengan lengkap dengan pasta giginya ya. Nah, artinya kalau zaman dulu mungkin dengan siwak ya. Artinya membersihkan dulu mulut kita. Nah, itu yang disunahkan karena kita akan membaca ayat-ayat Allah yang mulia dan suci, maka kita berusahakan untuk membersihkan mulut kita ya sebelum membaca Al-Quran. Ya minimal kumur-kumur lah ya, lebih bagus lagi gosok gigi ya pakai yang wangi ya, insya Allah itu akan menambahkan pahala yang membaca Al-Quran kita. Selanjutnya disunahkan baca Al-Quran dalam keadaan suci. Nah, dalam keadaan suci ini tentunya kita untuk menjadikan badan kita suci ada dua ya. Pertama adalah mandi, yang kedua adalah berwudu. Ya,
ya. Atau misalkan kalau tidak ada air, ya tayamum gitu ya. Nah, sebelum kita membaca Al-Quran, kita berwudu terlebih dahulu. Itu yang dianjurkan ya. Karena kita akan membaca Al-Quran, tentunya kita harus badan kita harus suci, baik pakaiannya sopan, kemudian kita membaca Al-Quran dalam keadaan punya wudu. Nah, jadi tidak bisa kita habis main badan masih bau kotor kemudian kita mengaji, ya itu adabnya kurang. Selanjutnya yang keempat, kita mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Nah, tempat juga kita harus perhatikan, nah semuanya ya. Karena kalau tempatnya kotor, nah itu kurang baik ya untuk membaca Al-Quran. Dan sebaik-baik tempat ya untuk membaca Al-Quran bisa di masjid ya. Kemudian kalau selain di masjid kita harus perhatikan membaca Al-Quran di tempat-tempat yang bersih, yang sopan gitu ya. Jangan sampai kita membaca Al-Quran di WC, bahkan nggak boleh ya kalau membaca Al-Quran di WC. Saking senangnya baca Al-Quran, kita misalkan lupa tempat ya dalam membaca Al-Quran gitu ya. Baik, selanjutnya adab yang kelima yaitu menghadap kiblat. Nah, ini adab ya. Baiknya kita menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat itu menghadap arah sholat gitu ya. Kalau kita sholatnya menghadap kiblat, berarti kita usahakan membaca Al-Quran kita menghadap kiblat gitu ya. Itu yang dianjurkan. Kemudian ini juga tidak kalah penting, yang keenam itu membaca Al-Quran diawali dengan membaca ta'awudz. Nah, sudah tahu mungkin semuanya ya ta'awudz ya, 8 tahun, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, begitu 8 tahun ya. Karena sebelum kita membaca Al-Quran, arti dari ta'awudz itu sendiri ialah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan ya. Walaupun kita akan membaca Al-Quran, tapi kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan, karena setan itu tidak akan ridho ya melihat kita semuanya berada dalam kebaikan. Makanya tadi ya, bisa jadi setan itu akan menggoda kita, menggoda niat kita, bisa jadi ya. Kemudian bisa jadi kita bisa bercanda atau seperti apa ya, itu sangat tidak dianjurkan ya. Makanya sebelum kita membaca Al-Quran, sebaiknya kita membaca lafal ta'awudz ya. Selanjutnya yang ketujuh ya, setelah ta'awudz ya, kita dianjurkan membaca Bismillah ya. Bismillah dengan sebaik-baiknya ya. Bapak akan contohkan Bismillahnya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi dengan tartil bacanya ya, tidak tergesa-gesa atau kita misalkan sembarangan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu yang sering kadang kita lupa gitu ya, enggak tenang bacanya, terburu-buru gitu ya. Itu tidak dianjurkan ya. Selanjutnya tadi ya, ini lanjut, berarti hendaknya kita membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk ya, tidak terburu-buru kayak tadi ya, yang mencontohkan yang kurang baiknya. Kita tidak boleh atau tidak dianjurkan membaca Al-Quran itu dengan tergesa-gesa, tapi dianjurkannya adalah dengan khusyuk, tartil ya, dihayati, diresapi setiap apa yang kita baca ya. Kita membacanya dengan tenang, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan dengan membaca Al-Quran. Mungkin cukup dulu ya untuk adab-adabnya ya, tidak Bapak bacakan semuanya. Kalian bisa mencari lagi adab-adab membaca Al-Quran. Tadi hanya sebagian. Mudah-mudahan di lain kesempatan Bapak akan lanjutkan kembali adab-adab membaca Al-Quran ya.
insya Allah semangat membaca Al-Quran karena pahalanya begitu besar ya. Baik anak-anak semuanya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya, sekian ya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan ahlul Quran ya, para penghafal Al-Quran, para qiro ya, yang senantiasa membaca Al-Quran baik di waktu siang dan malam. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.